Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Aini dan rekan saya Fitri Liani. Di sini kami akan membahas tentang meningitis. Apakah kalian tahu otak kita dilindungi oleh tempurung kepala? Dan di antara tempurung kepala dan otak terdapat 3 membran yang masing-masing diantaranya membentuk selaput. Selaput otak itu terdiri atas durameter, arteriometer, dan pyometer atau sering dikenal sebagai meningis otak. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada menigen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal seperti flu, demam, dan sakit kepala. Meningitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya sistem imun tubuh juga dapat memicu munculnya meningitis. Semua golongan usia berpotensi terjangkit meningitis, termasuk bayi. Apabila meningitis tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memburuk dan dapat memicu gejala seperti kejang dan gagal ginjal. Adapun gejala dan faktor pemicu meningitis, yakni meski gejala awalnya mirip dengan flu, meningitis tetap harus diwaspadai karena juga dapat menimbulkan kejang dan kaku pada leher. Pada bayi di usia 2 tahun, meningitis umumnya ditandai dengan munculnya benjolan di kepala. Ada beberapa faktor yang dapat memicu meningitis, antara lain: yang pertama, infeksi kuman; kedua, penyakit kanker dan lupus; ketiga, efek samping obat dan operasi otak; keempat, risiko terkena meningitis juga dapat meningkat pada ibu yang sedang hamil atau lupa menjalani imunisasi. Adapun cara dan mengobati meningitis umumnya berbeda-beda, tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter bisa meresepkan obat antimikroba atau menjalani terapi apabila meningitis disebabkan oleh kanker atau lupus. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat dan menghindari kondisi yang dapat memicu penyebaran infeksi. Guna meningkatkan kekebalan tubuh dari kuman penyebab meningitis, lakukanlah vaksinasi sesuai anjuran dokter. Penyebab meningitis. Berdasarkan penyebabnya, meningitis ini terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, meningitis bakterialis. Meningitis ini disebabkan oleh bakteri dan dapat menular. Bakteri yang menyebabkan meningitis ini meliputi pertama, Streptococcus pneumoniae. Bakteri ini sering menjadi penyebab meningitis bakterialis karena bakteri ini kerap dikaitkan dengan infeksi bakteri di bagian tubuh lain seperti pneumonia, sinusitis, atau endokarditis. Yang kedua, bakteri Neisseria meningitidis. Bakteri ini menyebar melalui air liur atau lendir saluran pernapasan. Yang ketiga, bakteri Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae tipe B atau HIB adalah jenis bakteri yang dapat menyebabkan meningitis pada anak-anak. Selain meningitis, bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi pada darah, tenggorokan, kulit, dan sendi. Yang keempat, bakteri Listeria monocytogenes. Bakteri tipe ini umumnya terdapat pada makanan seperti melon, keju, dan sayuran mentah. Yang kelima, bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri tipe ini umumnya ditemukan pada kulit dan saluran pernapasan. Kondisi ini kerap dikaitkan dengan prosedur operasi di otak atau cedera otak. Meningitis yang kedua yaitu meningitis virus. Virus yang menyebabkan meningitis meliputi virus kelompok enterovirus, virus Herpes simplex, virus HIV, virus Weissenel, atau virus mumps. Masing-masing jenis virus memiliki pola penyebaran dan penularan yang berbeda-beda. Kondisi ini umumnya menimbulkan gejala yang tergolong ringan dan dapat pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa keadaan kondisinya tetap membutuhkan perawatan dan bisa memburuk. Nah, meningitis yang ketiga yaitu meningitis jamur. Meningitis yang disebabkan oleh jamur masih tergolong jarang terjadi karena meningitis tipe ini biasanya menyerang seseorang yang memiliki sistem imun yang lemah, seperti penderita kanker dan AIDS. Beberapa jenis jamur yang dapat menyebabkan meningitis adalah Streptococcus, Blastomies, Histoplasma, dan Coccidioides.
Jamur umumnya ini terdapat pada kotoran hewan seperti burung dan kelelawar. Penyebaran jamur dapat melalui tanah atau debu yang terkontaminasi dan terhirup oleh pasien. Yang keempat, meningitis parasit. Parasit penyebab meningitis seperti Angiospermillus cutanea dan Baylissex caris tidak disebarkan melalui kontak langsung. Parasit ini umumnya terdapat pada hasil bumi serta kotoran, makanan, dan hewan seperti siput, ikan, unggas. Memakan makanan yang berbahan dasar hewan tersebut atau melakukan aktivitas seperti berenang berpotensi tertular parasit penyebab meningitis. Meningitis juga dapat dipicu oleh kondisi yang diderita pasien seperti cedera kepala, kanker, dan lupus. Penggunaan obat-obatan tertentu atau pernah menjalani tindakan medis seperti operasi juga dapat memicu munculnya meningitis. Faktor pemicu meningitis. Ada beberapa faktor lain yang dapat memicu meningitis, diantaranya yang pertama usia. Umumnya meningitis virus muncul pada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan meningitis bakteri muncul pada orang di bawah 20 tahun. Yang kedua, kehamilan. Kehamilan meningkatkan potensi meningitis yang disebabkan oleh bakteri Listeria. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi berupa keguguran. Yang ketiga, lingkungan. Tinggal dalam lingkungan yang ramai seperti siswa yang tinggal di asrama bisa meningkatkan risiko meningitis. Dan yang keempat, melewati jadwal vaksinisasi. Risiko akan meningkat apabila pasien melewati jadwal vaksinasi yang telah dianjurkan oleh dokter.